Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 3 MIN Ubanat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Bu Heni pernah menjelaskan tentang kebiasaan buruk masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pra-Islam adalah penduduk di Jazirah Arab sebelum adanya agama Islam. Di sini juga yang dimaksud adalah masyarakat Mekah, ya. Jadi sebelum adanya agama Islam masuk ke kota Mekah, masyarakat Mekah ini mempunyai kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk inilah yang disebut dengan kebiasaan jahiliyah. Di antaranya adalah meminum khamr, ya, meminum minuman keras yang berakibat memabukkan, kemudian berjudi yang berakibat kemiskinan, kemudian berperang, kemudian juga membunuh bayi perempuan yang baru lahir, karena anak perempuan pada saat itu dianggap memalukan. Anak perempuan itu hanya bisa menyusahkan, tidak bisa diajak perang dan sebagainya. Perbuatan jahiliyah masyarakat Mekah pada saat itulah yang membuat Nabi Muhammad itu merenungi keadaan moral dan keyakinan masyarakat Mekah yang setiap hari ini semakin rusak, ya. Sebenarnya Allah itu menciptakan manusia untuk apa? Kenapa mereka menyakiti dirinya sendiri dengan meminum minuman khamr, dengan membunuh bayi yang tidak berdosa, ya. Kemudian mengapa mereka berjudi sehingga mereka ini miskin dan sebagainya. Nabi Muhammad merenungi keadaan masyarakat Mekah yang semakin hari moralnya itu semakin rusak. Kemudian beliau ini menjelang usia 40 tahun ini bertahanus di Gua Hiro. Bertahanus itu adalah menyendiri untuk meminta petunjuk kepada Allah, ya, karena memikirkan tadi masyarakat Mekah yang semakin hari moralnya semakin rusak. Ini, ya, Gua Hiro itu berada di Jabal Nur. Jabal Nur atau Gunung Nur, gunung cahaya, ya. Ini, ya, Jabal Nur itu medannya sangat terjal seperti ini, bebatuan. Karena Gua Hiro ini berada di atas Jabal Nur, dari Jabal Nur naik ke Gua Hiro itu bisa 2 jam, ya. Kamu bayangkan sendiri, dulu Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro untuk bertahanus, berkholwat, menyendiri, meminta petunjuk kepada Allah dan menghindari kejahilian masyarakat Mekah pada saat itu. Ini, ya, Gua Hironya itu seperti ini. Jadi gua, kemudian bentuknya sangat sempit sekali seperti ini. Kalau orang dewasa masuk itu harus merunduk karena tingginya itu sekitar 80 sampai 100 meter, ya. Jadi Gua Hiro ini mempunyai 2 lubang atau sisi. Yang satu itu untuk masuk dan sisi yang lain itu kalau melihat itu bisa melihat Ka'bah di Masjidil Haram. Ketika Nabi Muhammad ini sedang berada di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad ini didatangi oleh malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad, ya. Malaikat ini kan berasal dari cahaya, ya. Jadi ketika malaikat Jibril datang masuk ke Gua Hiro, Gua Hironya itu sempit sekali dan Gua Hironya ini seketika sangat terang benderang setelah malaikat Jibril ini datang. Nabi Muhammad, saking terangnya, Nabi Muhammad ini tidak bisa melihat
Ketika melihat ke depan hanya cahaya yang didapat, ketika melihat ke belakang hanya cahaya yang didapat, bahkan ketika melihat kanan dan kiri hanya ada cahaya, yaitu cahayanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad." Ya. Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sambil Nabi Muhammad ini sangat ketakutan karena tidak ada manusia, tetapi kok gua ini dipenuhi oleh cahaya dan ada suaranya ya. Iqra ya Muhammad. Seperti itu Nabi Muhammad ini semakin ketakutan. Kemudian malaikat Jibril ini memeluk dan mendekap Nabi Muhammad ini ya. Nabi Muhammad semakin ketakutan karena dengan dipeluknya Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril ini, malah Nabi Muhammad itu tidak bisa bernafas ya. Iqra ya Muhammad sampai 3 kali. Malaikat Jibril ini berkata, Nabi Muhammad tetap menjawab, "Saya tidak bisa membaca," ya, dengan gemetar. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad tadi didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Ya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan terbata-bata akhirnya Nabi Muhammad ini bisa mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Sehingga sekarang setiap tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai hari turunnya Al-Quran, atau biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran. Wahyu yang pertama ini menandai bahwa Nabi Muhammad ini telah menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad kembali ke rumahnya. Setelah pulang dari Gua Hira, Nabi Muhammad ini ketakutan dan menceritakan semuanya kepada istrinya. Bahwa tadi di Gua Hira ada suara yang menggema dan cahaya yang memenuhi gua ya, sambil menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebagai seorang istri yang solehah, Khadijah ini percaya apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi kepada Waraqah bin Naufal ya. Waraqah ini seorang ahli kitab. Dia memahami semua kitab Injil dan kitab Taurat ya. Waraqah ini adalah sepupu dari Khadijah. Beliau sudah tua, renta. Kemudian setelah Nabi Muhammad ini menceritakan semua yang terjadi, Waraqah menjawab, dia adalah Namus Akbar. Namus Akbar itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Jika saja aku masih muda dan kuat serta masih hidup saat nanti kaummu akan mengusirmu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, benarkah kaumku akan mengusirku? Kemudian Waraqah menjawab, ya, tidak seorang pun yang membawa apa yang engkau emban kecuali dimusuhi. Andai kata aku masih hidup nanti, sungguh aku akan benar-benar membantumu. Jadi Waraqah ini bercerita jika yang menemuinya adalah malaikat Jibril yang dulu pernah menemui Nabi Isa dan juga Nabi Musa.
Dan Warokoh ini yakin bahwa Nabi Muhammad ini telah ditunjuk sebagai seorang rasul oleh Allah. Setelah pertemuan itu, Warokoh bin Naufal ini meninggal dunia. Kemudian Nabi ini menjadi gelisah ya, gelisah. Dia bolak-balik lagi menuju ke Gua Hira. Barangkali bertemu dengan malaikat Jibril. Dia pengen bertanya, apa sih sebenarnya ya yang terjadi ya. Malaikat Jibril ini lama tak menampakkan diri atau tidak menemui Nabi Muhammad lagi. Jadi setelah menerima wahyu yang pertama terjadi masa kekosongan wahyu yang disebut dengan fatratul wahyu atau masa berselangnya wahyu. Antara wahyu yang pertama dan kedua ini berselang cukup lama. Hikmah adanya fatratul wahyu yaitu Allah ingin memberikan waktu kepada Nabi untuk memahami semuanya agar Nabi ini tidak takut ya, dan Nabi ini lebih siap untuk menerima wahyu yang selanjutnya. Kemudian ketika Nabi ini sedang berselimut, datang malaikat Jibril membawa wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berkemul atau berselimut, kum fa'andir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang kedua, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 kepada Nabi Muhammad yang sedang berselimut di atas kasur ya di rumahnya. Wahyu kedua mengutus Nabi Muhammad untuk memberi peringatan dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia. Sejak menerima wahyu yang kedua, Nabi Muhammad kemudian mendapatkan jawaban bahwa benar adanya beliau adalah utusan Allah dan beliau ini ditugaskan untuk memberi peringatan dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Muhammad bertahanus sebelum menerima wahyu yang pertama. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya menjauhkan diri dari perbuatan yang batil dan sia-sia. Kemudian dalam wahyu yang pertama diperintahkan untuk membaca dengan menyebut nama Allah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam haruslah mencari ilmu. Seseorang yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan selanjutnya adalah sikap optimis akan menjadikan seseorang pantang menyerah. Ia percaya bahwa semua hal yang dilakukannya akan membuahkan hasil. Nabi Muhammad ini senantiasa mempercayai bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan penjelasan Bu Heni ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tahanus tadi ya? Kemudian apa alasan Nabi Muhammad melakukan tahanus atau khalwat? Kemudian tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai hari apa? Kemudian apa hikmah adanya fatratul wahyu? Yang terakhir adalah perintah apa yang terkandung dalam wahyu yang kedua. Jawaban soalnya ditulis di buku, kemudian dijawab minggu depan, baru Bu Hani kasih tempat untuk mengumpulkan di classroom. Demikian yang dapat Bu Hani sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.